Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal 19 ayat 14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Hak milik tanah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang milik pusaka atau tanah milik pribadi nenek moyang. Kita semua pasti tahu kejadian tentang sengketa tanah, betapa banyak dan seringnya terjadinya persengketaan terkait tanah. Banyak orang yang harus bubar persaudaraan, banyak keluarga yang harus ribut karena adanya persengketaan terkait tanah. Banyak jiwa yang harus melayang karena adanya persengketaan tanah. Dan banyak lagi kasus lainnya yang berbicara tentang persengketaan tanah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, terkait persengketaan tanah, ternyata pada zaman orang Israel keluar dari Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan, ke tanah yang disediakan oleh Allah bagi mereka. Dan ketika terjadi pembagian atas batas-batas wilayah yang menjadi tanah pusaka bagi setiap suku dan marga, maka Allah mengingatkan kepada mereka agar mereka hati-hati terkait menggeser batas tanah sesamanya. Ternyata di sana juga pada saat itu sudah ada terjadi penggeseran tanah, penggeseran patok yang telah dibagikan, apa yang menjadi jatah seseorang atau milik pusaka seseorang digeser-geser. Itu yang sering terjadi, dan keributan itu terjadi ketika ada yang merasa bahwa batas patoknya tidak di sini, ternyata menjadi berubah dan dia keberatan, dan terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, terjadi keributan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang bisa kita dapat dari nats ini terkait bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diingatkan untuk dapat menjaga hubungan kita dengan orang lain terkait perihal tanah. Maka kita harus berhati-hati sedapat-dapatnya. Jika itu ada dalam pihak kita, mari kita hindarkan perselisihan tentang sengketa, tentang geser-menggeser tanah. Yang kedua, karena kita sudah diingatkan bagaimana untuk tidak terjadi perselisihan, dan tadi yang pertama, kita hindari yang namanya sengketa atau perselisihan tersebut. Yang kedua, jika itu ada di pihak kita, jikalau terjadi yang namanya perselisihan, jikalau terjadi yang namanya sengketa, mari kita cari win-win solution. Kita cari solusi terbaik untuk menyelesaikannya, bukan malah menambah suatu perkara yang baru lagi. Tetapi kita boleh mencari solusi terbaik, solusi yang bisa sama-sama memenangkan pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita jadi teladan dari yang namanya pembagian tanah, jual beli tanah. Mari kita jadi teladan untuk dapat berbuat baik, jadi teladan untuk dapat jadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih kiranya firman Tuhan ini menjadi rema bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan dalam hal perihal terkait tanah
dan pembagian tanah. Terpuji nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.